Wimar Show kembali dengan Pak Halim Mahfudz, Sekjen PSSI. Kita memang bicara banyak perjudian walaupun tidak ada rencana demikian. Karena sebagai penggemar bola, saya sendiri kaget dengan adanya perjudian pada skala yang begitu terorganisasinya dan juga begitu besar uangnya. Di zaman dimana saya aktif pergi ke stadion, adalah kasus penyuapan sewaktu-waktu, tapi sekarang seperti sistematik gitu ya. Untuk barangkali untuk satu putaran kompetisi sudah diatur mana yang harus menang, mana yang harus kalah. Itu saya masih nggak percaya bahwa itu tidak bisa dianalisa sih mana yang ada perjudiannya dan tidak. Pasti Anda punya daftar rahasia kali mengenai pertandingan yang diragukan. Iya, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi hal semacam itu dan FIFA akan menyusun dengan Interpol ya. Kerjasama dengan Interpol, mereka mengedarkan itu, menyusun dan mengedarkan itu untuk semua federasi. Kemudian untuk polisi-polisi juga. Itu confidential daftar itu? Sementara ya. Ya. Lalu sekarang sudah mulai bermunculan agent-agent, ya, perusahaan-perusahaan yang mereka mengkhususkan diri dalam match fixing. Jadi dia mengidentifikasi, memonitor, bahkan masing-masing pemain yang sudah pernah terlibat, wasit yang pernah terlibat itu masuk dalam daftar mereka. Nah, PSSI sendiri sekarang berniat untuk mendirikan yang namanya PSSI Integrity Unit. Oke. Itu nanti terdiri dari beberapa aktivis yang memang credible orangnya dan akan mengamati dan memantau pergerakan perjudian di Indonesia dan match fixing. Saya kira yang bisa dilakukan khalayak ramai, penonton bola seperti Anda dan saya, pencinta bola, adalah memberikan sinyalemen, memberikan tanda kalau ada kecurigaan, suatu skor yang aneh, kelakuan wasit yang aneh, kelakuan kiper yang aneh, dan menyerahkannya kepada PSSI untuk diteruskan ke Interpol. Mau nggak terima begituan? Saya kira mau. Ya, karena di Twitter aja orang kan ngomel sana sini. Kalau sebatas omelan itu malah agak bising ya. Tapi kalau sebatas, saya yakin nih di menit akhir si ini kemasukan begini, ini wasitnya, polanya wasitnya sama saja. Barangkali itu akan dipakai ya. Untuk di sini nggak usah ngurus Manchester United dan Arsenal dan BPL untuk di sini. Karena banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa perjudian itu ada. Dan banyak yang tidak tahu bahwa kekisruhan PSSI mungkin dasarnya adalah di perjudian. Kalau dibilang latar belakang politik, ego, betul. Tapi ego dan latar belakang untuk serakah menikmati hasil perjudian. Kira-kira begitu kan. Karena uangnya besar. Ada estimasi nggak berapa uang yang dipertaruhkan? Triliun. Triliun? Triliun. Wah, itu sangat harus diatasi. Triliun. Kalau dari Deloitte, potensi sepak bola Indonesia saja 4 triliun. Satu musim. Nah, perjudian itu bisa 2-3 kali dari jumlah itu. Jadi memang lebih menguntungkan berjudi di atas sepak bola daripada taruhan sehat ya. Betul. Dan KPK mungkin perlu menangani. Oke, sekarang FIFA. Kalau kita asumsi bahwa FIFA itu kita bisa pegang, ya masa nggak ada yang bisa dipegang ya. Innocent until proven guilty. Nah, kalau dianggap bahwa sindikasi judi itu global, Indonesia termasuk, harusnya FIFA juga kira-kira tahu apa yang terjadi di Indonesia. Harusnya juga dia punya tolok ukur dong untuk menilai dualisme atau bukan dualisme, untuk menilai breakaway league di Indonesia, untuk menilai pembangkangan terhadap PSSI. Kelihatannya tidak dipakai, kelihatannya FIFA itu terlalu netral ya terhadap dualisme ini. Ya, ini masuk ke dunia PR kalau ini. Oke. Ya, informasi yang diterima FIFA itu kurang berimbang dalam pengertian PSSI sendiri lemah dalam komunikasi dengan FIFA. Banyak hal yang perlu dibaiki dan ditingkatkan. Kemudian mereka mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang selama ini memang pengen menjaga hubungan dengan FIFA dan pengen menjaga eksistensi mereka tidak terusik. Ini yang membuatnya informasinya kurang berimbang. Tapi kalau balik masalah tadi apakah di Indonesia ini juga dideteksi oleh FIFA, FIFA itu membuka jalur baik itu email maupun telepon untuk anggota-anggota itu melaporkan kasus-kasus yang kemungkinan terjadi dan dicurigai ada
match fixingnya di sana. Jadi orang bisa melapor. Bisa. Tapi harus bisa bahasa Inggris kali ya. Mendingan lapornya ke PSSI. PSSI aja. Kecuali orang yang curiga pada PSSI. Mungkin Betul. pada pihak ketiga. Ini belakangan ini sering ketemu Menpora yang baru itu. Teman saya tuh Menpora baru. Apa dia punya konsep yang baru? Kita tunggu mendengarkan konsep Menpora setelah break ini. Wimar pada Wimar Show.